Bayangkan dirimu duduk diam di malam yang sunyi, memandangi layar ponsel yang terus menyala. Puluhan tab terbuka. Pikiranmu melompat-lompat dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, tapi tak ada satupun yang terasa pasti. Di seberang dunia digital yang bising ini, ada kegelisahan yang tak bisa kau beri nama. Sebuah kekosongan halus yang terus tumbuh dari dalam. Kini bayangkan kakekmu. Ia tidak pernah mengenal notifikasi. Tidak pernah merasa perlu mencari makna lewat algoritma. Hidupnya tak mudah, tapi jelas. Pilihannya terbatas, tapi hatinya lapang. Ia bangun pagi dengan tujuan yang pasti. Bekerja dengan tangan, bukan dengan pikiran yang bercabang. Saat matahari terbenam, ia duduk tenang di kursi kayu buatannya sendiri. Lelah, tapi damai. Bagaimana bisa seseorang yang hidup dalam keterbatasan merasa lebih utuh dibandingkan kita yang hidup dalam segala kemungkinan? Ini bukan tentang romantisme masa lalu, bukan pula tentang menyalahkan kemajuan. Ini adalah tentang kejelasan hidup yang perlahan memudar di zaman serba bebas. Karena ternyata, kebebasan tanpa arah adalah belenggu yang halus. Kemampuan untuk memilih segalanya seringkali membuat kita tak mampu memilih satupun. Dan keterhubungan yang cepat malah menjauhkan kita dari koneksi yang dalam. Para filsuf Timur kuno sudah melihat arah ini sejak ribuan tahun lalu. Mereka mengamati bahwa semakin banyak pintu yang dibuka manusia, semakin besar pula peluangnya untuk kehilangan arah. Mereka tidak menentang kemajuan, tapi mengingatkan tentang sesuatu yang lebih penting, keseimbangan batin. Tentang mengenali kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus cukup. Maka hari ini, di tengah hiruk-pikuk dunia yang menjanjikan segala hal, kita perlu duduk sejenak dan mengingat 4 pelajaran kuno yang terlupakan. 4 kunci sederhana yang dahulu membuat hidup terasa utuh. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi agar kita bisa melangkah ke masa depan dengan lebih bijaksana. 4 pelajaran itu akan membawa kita menelusuri paradoks pilihan, jebakan perbandingan, matinya akar yang dalam, dan hilangnya makna dalam pekerjaan. Dan di akhir jalan, mungkin kita akan menemukan kembali satu hal yang telah hilang begitu lama, arti dari cukup. Bagian 1. Paradoks pilihan. Ketika segalanya mungkin, tak ada yang terasa cukup. Bayangkan seorang pemuda berusia 22 tahun, tinggal di sebuah desa kecil, mengenakan kemeja lusuh, dan sepatu kerja yang sudah usang. Itu kakekmu. Di usianya yang masih muda, ia berdiri di depan 3 pilihan hidup. Bekerja di pabrik setempat, bertani di tanah keluarga, atau mempelajari keahlian dari ayahnya yang seorang tukang kayu. 3 pintu. Itu saja. Sebelum matahari tepat di atas kepala, ia sudah memilih. Dan sebelum malam menjelang, ia sudah mulai menapaki jalan hidupnya. Tak ada notifikasi dari situs pencari kerja. Tak ada LinkedIn. Tak ada kecemasan akan opsi yang lebih baik. Tidak ada rasa takut telah melewatkan sesuatu. Ia tidak hidup untuk mengoptimalkan hidupnya. Ia menjalaninya. Kini bandingkan dengan dirimu. Tengah malam, 20 tab terbuka. Laman ke-47 dari situs lowongan kerja. Daftar panjang berisi 300 jalur karir. Kamu bisa jadi pengembang web, penulis naskah, analis data, petani urban, bahkan pelatih meditasi virtual. Tapi anehnya, semakin banyak yang bisa dipilih, semakin terasa bahwa tidak ada yang benar-benar memuaskan. Itulah yang disebut para psikolog sebagai paradoks pilihan. Semakin banyak pilihan, semakin sulit membuat keputusan. Dan ketika akhirnya kamu memilih, kamu justru dihantui oleh bayangan ribuan alternatif yang tidak kamu ambil. Bukan rasa syukur yang hadir, melainkan ketidakpuasan yang halus. Pilihan apa yang telah kamu abaikan? Kesempatan apa yang mungkin kamu buang? Psikolog Barry Schwartz pernah melakukan sebuah eksperimen sederhana
tapi mengguncang. Dua meja selai disiapkan di sebuah toko. Yang satu menyediakan 24 rasa berbeda, yang satu lagi hanya 6. Meja dengan lebih banyak pilihan memang menarik lebih banyak orang. Tapi penjualannya justru 10 kali lebih rendah daripada meja yang hanya punya 6 rasa. Otak manusia tidak dirancang untuk menghadapi lautan kemungkinan. Ketika pilihan terlalu banyak, pikiran menjadi tumpul. Bukan karena bodoh, tapi karena terbebani. Kita tidak tahu harus melangkah kemana, jadi kita diam. Kita tidak ingin salah memilih, jadi kita tidak memilih sama sekali. Namun apa yang baru disadari para ilmuwan modern ini, sesungguhnya telah diketahui para filsuf Tao ribuan tahun lalu. Dalam ajaran mereka, ada konsep yang dikenal sebagai Wu Wei, sebuah keadaan bertindak tanpa paksaan, menyatu dengan aliran alam, tanpa perlawanan, tanpa keraguan. Wu Wei bukan tentang pasif, melainkan tentang kejelasan. Bukan tentang menyerah, melainkan tentang kesadaran kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti mencari. Lao Tzu menulis, orang bijak tidak mencoba melakukan hal besar, karena itulah ia mencapai kebesaran. Kakekmu adalah perwujudan dari Wu Wei, meski tanpa menyadarinya. Ia tidak memaksakan diri menilai 10.000 kemungkinan. Dunia di sekelilingnya telah menetapkan batas yang cukup. 3 pilihan pekerjaan. 1 toko bahan pokok, 2 saluran televisi. Dan dalam batasan itulah, ia menemukan arah, ketenangan, dan makna. Sementara kamu, hidupmu adalah lautan tak bertepi. Kopi, 77 variasi. Career, tak terhitung. Pasangan, ada ribuan orang yang lebih menarik hanya dalam 1 kali geser di aplikasi Kencan. Dan di balik setiap keputusan yang kamu buat, tersembunyi beban dari 10.000 keputusan yang tidak kamu ambil. Setiap pilihan terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap kemungkinan lain. Setiap langkah terasa seperti penyesalan potensial. Inilah dunia yang secara tidak sadar telah memutus sebuah rumus kuno. Kebahagiaan sama dengan kenyataan dikurangi ekspektasi. Ketika pilihan menjadi tak terbatas, ekspektasi ikut menjadi tak terbatas. Dan tidak ada satupun pilihan yang mampu memenuhinya. Tapi sesungguhnya, Wu Wei bukan berarti memiliki sedikit pilihan. Wu Wei adalah tentang tahu kapan kamu punya cukup informasi untuk bertindak. Tentang mampu melangkah, meski tak semua jawaban telah diketahui. Kakekmu tidak punya data sempurna, tapi ia punya cukup untuk memulai. Dan justru di celah antara cukup dan sempurna, itulah kehidupan sebenarnya terjadi. Coba pikirkan, berapa jam kamu habiskan untuk membandingkan laptop sebelum membeli? Berapa hari kamu menunda membuat keputusan karena masih mengumpulkan ulasan, membandingkan fitur, menghitung diskon? Kakekmu mungkin sudah 3 bulan memakai alat itu untuk bekerja, sementara kamu masih sibuk membuat tabel perbandingan. Paradoks ini lebih dalam dari yang kita kira. Kita mengira lebih banyak pilihan berarti lebih banyak kebebasan. Tapi bagaimana jika kenyataannya justru sebaliknya? Bagaimana jika pilihan tak terbatas adalah penjara dengan jeruji yang tak terlihat, terbuat dari kemungkinan? Ketika segala hal mungkin, tidak ada yang terasa cukup. Ketika kamu bisa menjadi siapa saja, menjadi satu orang saja, terasa seperti kegagalan. Ketika kamu bisa hidup dimanapun, tidak tinggal dimanapun, menjadi kebiasaan. Dan ironisnya, kita menyebut ini sebagai kebebasan. Tapi inilah kenyataan yang harus dihadapi. Pilihan bukan hanya soal kebebasan. Pilihan yang terlalu banyak bisa menjadi kutukan. Dan satu-satunya cara keluar dari kutukan itu bukan dengan menyingkirkan dunia, karena itu mustahil, tapi dengan membangun kesadaran akan kapan kamu telah memiliki cukup. Karena hidup yang baik bukan soal memiliki semua, tapi tahu kapan untuk berhenti mencari dan mulai menjalani.
Bagian 2. Perangkap perbandingan. Ketika standar bahagia dicuri oleh ilusi. Kakekmu hidup dalam dunia yang ukurannya jelas dan akrab. Ia tahu siapa yang lebih berhasil darinya. Mungkin Tom dari 2 rumah sebelah yang dipromosikan menjadi mandor. Atau iparnya yang punya mobil Ford keluaran lebih baru. Tapi yang lebih penting, ia juga tahu cerita di balik keberhasilan itu. Ia melihat Tom mengeluh soal sakit punggung. Ia tahu iparnya harus begadang setiap malam karena anak kembar yang susah tidur. Ia menyaksikan keberhasilan dan kesulitannya, lengkap. Kini lihat dirimu. Kamu menelusuri media sosial dan melihat seseorang berusia 19 tahun membeli rumah pertamanya. Seorang selebgram melancong ke pulau tropis sambil tersenyum memandang laut biru. Kamu melihat hasil, tapi tidak proses. Kamu melihat puncaknya, tapi tidak lembahnya. Dan disinilah jebakan paling berbahaya dari zaman ini bekerja. Jebakan perbandingan. Para biksu Buddha memiliki istilah indah untuk kebahagiaan atas keberhasilan orang lain. Mudita, suatu bentuk kebajikan batin, di mana kamu bisa benar-benar bahagia saat orang lain berhasil. Tapi mudita hanya tumbuh jika kamu tahu keseluruhan cerita seseorang, perjuangannya, kegagalannya, kerja kerasnya, air mata yang tak terlihat. Kakekmu secara alami bisa merasakan mudita karena ia melihat proses. Tapi kamu melihat sorotan kehidupan 2 miliar manusia tanpa tahu apapun di baliknya. Kamu tidak melihat tangisan di malam hari. Kamu tidak tahu ada cicilan tertunggak. Kamu tidak tahu bahwa di balik senyuman itu ada keputusasaan yang tersembunyi. Itu sebabnya kamu tidak bisa merasakan mudita. Yang kamu rasakan justru sejenis kesedihan samar, seperti luka yang tak berdarah. Dan sains membenarkan itu. Studi menemukan bahwa melihat kesuksesan orang lain di media sosial mengaktifkan area otak yang sama, seperti ketika kamu terluka secara fisik. Dan sayangnya, ini bukan lagi perbandingan yang adil. Kakekmu hanya membandingkan diri dengan kira-kira 150 orang yang tinggal dalam jarak jalan kaki. Kamu, tanpa sadar, membandingkan dirimu dengan 2 miliar orang dari seluruh dunia. Itu bukan pertandingan. Itu pelumpuhan psikologis. Lebih buruk lagi, kamu tidak membandingkan dirimu dengan manusia nyata. Kamu membandingkan dengan avatar, gambar yang telah difilter, diatur pencahayaannya, diedit, dikurasi. Kamu sedang membandingkan wajahmu yang baru bangun tidur dengan foto yang sudah melewati 5 tahap pemolesan. Dan kamu heran kenapa merasa tidak cukup. Confucius pernah berkata, orang yang memindahkan gunung memulainya dengan mengangkut batu-batu kecil. Tapi media sosial hanya menunjukkan gunung yang sudah berpindah. Tak pernah menampilkan batu pertama, tak pernah menampilkan ribuan hari pengangkutan. Akibatnya, kamu menganggap puncak sebagai standar awal. Kakekmu punya definisi hari yang baik, segelas bir dingin setelah seharian bekerja keras. Kamu punya standar hari yang baik, menyamai pencapaian orang yang baru saja mengakuisisi startup senilai miliaran sambil liburan ke Bali. Standar ini bukan hanya tidak realistis, tapi berbahaya. Dan inilah sisi tergelap dari perangkap ini. Bahkan ketika kamu sadar bahwa media sosial tidak mencerminkan kenyataan, otakmu tetap tidak peduli. Otakmu tidak membedakan antara realitas dan ilusi visual. Ia hanya melihat status yang lebih tinggi, dan langsung membunyikan alarm rasa takut akan tertinggal dari kawanan. Zaman dulu, kita membandingkan diri dalam kelompok kecil, dan itu sehat. Sekarang, kita membandingkan diri dengan hantu dalam genggaman. Hantu yang setiap hari membisikkan, kamu tertinggal. Hantu yang selalu tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih menarik, lebih kuat. Namun, perangkap ini tidak hanya merusak perasaan. Ia mengubah persepsi. Ia merusak pemahaman kita tentang apa itu kehidupan normal. Ketika semua orang hanya memposting puncak mereka,
maka puncak itu kita jadikan dasar. Dan kita lupa, tidak ada yang hidup di puncak setiap hari. Bahkan para pendaki gunung pun harus turun ke lembah. Kakekmu melihat hidup sebagai kisah lengkap, awal, tengah, akhir. Usaha, kerja, hasil. Kamu melihat potongan gambar tanpa makna, kemenangan tanpa luka, senyum tanpa perjalanan. Dan yang paling mengerikan, bahkan jika kamu menghapus semua media sosialmu hari ini, kamu tetap akan merasakan kehampaan itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu telah kehilangan kerangka pembanding yang masuk akal. Kita tidak hanya butuh teman, kita butuh kisah nyata yang bisa kita percaya. Kita butuh manusia yang gagal, bukan hanya yang menang. Karena tanpa itu, kita bukan hanya membandingkan diri dengan orang lain. Kita kehilangan kemampuan untuk melihat diri sendiri apa adanya. Bagian 3. Kematian akar yang dalam. Ketika mobilitas mengganti makna. Kakekmu memiliki sahabat sejati selama 47 tahun. Orang yang sama, lelucon yang sama, meja warung yang sama tiap Sabtu pagi. Mereka saling membantu tanpa diminta. Ketika salah satu membangun gudang, yang lain langsung datang dengan palu dan semangat. Tidak ada permintaan, tidak ada aplikasi transfer, hanya kehadiran. Mereka tidak hanya berteman, mereka berakar bersama. Sekarang, bandingkan denganmu. Kamu memiliki 1.847 teman di media sosial. Tapi di hari ulang tahunmu sendiri, kamu merasa kesepian. Banyak yang memberi ucapan, tapi sedikit yang hadir. Banyak yang menyukai foto, tapi tak ada yang datang membawa pelukan. Apa yang terjadi? Dunia modern telah mengganti kedalaman dengan keluasan. Kita menyebutnya kebebasan. Kebebasan untuk berpindah kota, berpindah pekerjaan, berpindah hubungan, kapan saja. Dan memang, ada keindahan dalam kebebasan itu. Tapi apa yang kita korbankan? Akar. Kita menjadi seperti tanaman pot. Mudah dibawa kemana-mana, mudah diletakkan di mana saja. Tapi akar kita tak pernah benar-benar menembus tanah. Kita hidup di permukaan. Hubungan yang kita bangun ringan, cepat, dan seringkali bisa dibatalkan dalam sekali klik. Di Okinawa, Jepang, tempat dengan harapan hidup tertinggi di dunia, ada konsep yang disebut ikigai. Sering disalahartikan sebagai tujuan hidup, padahal maknanya lebih dalam. Ikigai bukan tentang pencapaian pribadi semata, tapi tentang peranmu di dalam jaring kehidupan orang lain. Hidupmu bermakna karena kamu penting bagi komunitasmu. Kamu adalah simpul yang mengikat tali-tali hubungan. Kakekmu tidak punya misi besar bertuliskan temukan tujuan hidup. Ia hanya tahu bahwa ada 6 keluarga yang menggantungkan harapannya pada keahlian tangannya. Ia tahu bahwa teman-teman pokernya menanti kehadirannya setiap Kamis. Dan ia tahu bahwa jika ia pergi, ada kekosongan yang terasa. Keberadaannya bermakna karena ia tak tergantikan. Sementara kamu bisa pergi dari kota ke kota, pekerjaan ke pekerjaan, hubungan ke hubungan, dan nyaris tak ada yang berubah. Tidak ada yang kehilanganmu, karena kamu belum sempat menanam apapun. Kita menjadi warga dunia yang portable, efisien, fleksibel, tapi tak terikat dan tak teringat. Dalam budaya Tionghoa, ada istilah guanxi, ikatan sosial yang tumbuh bukan dari jaringan profesional, tapi dari sejarah bersama. Utang budi, saling bantu, makan bersama, saling hadir saat sakit dan duka. Hubungan ini tidak bisa dibentuk dalam sebulan. Ia tumbuh seperti lingkaran tahun pada pohon, perlahan tapi kokoh. Tapi kini, sistem kehidupan modern meruntuhkan semua itu. Kita menukar 5 sahabat sejati dengan 50 kenalan setengah hati. Kita bahkan tidak mengenal siapa yang tinggal di sebelah rumah. Kesepian kakekmu, jika ada,
bersifat sementara, mungkin karena sahabatnya sedang sakit atau pergi ke kota. Tapi kesepianmu bersifat struktural, dibangun oleh sistem yang menjadikan keterhubungan sebagai fitur, bukan fondasi. Penelitian menunjukkan bahwa rasa kesepian menyalakan area otak yang sama, seperti ketika kamu merasakan sakit fisik. Artinya, kesepian itu menyakitkan secara nyata. Dan lebih dari itu, kesepian ini memberitahu kita satu kebenaran yang terlupakan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita juga tidak diciptakan untuk diganti dengan mudah. Tapi dalam dunia yang serba cepat ini, semua orang bisa tergantikan. Dan ketika semua orang tergantikan, maka tak ada yang benar-benar penting. Kita pun perlahan kehilangan rasa berarti. Kakekmu mungkin hanya berpindah rumah 2 kali sepanjang hidupnya. Rata-rata orang saat ini berpindah 11 kali. Setiap kepindahan menjanjikan awal baru, tapi seringkali hanya memberikan tanah yang lebih dangkal. Kita tidak bisa menumbuhkan akar dalam pot yang kita rencanakan untuk kita tinggalkan. Dan inilah ironi yang paling menghantui. Stabilitas kini dianggap sebagai stagnasi. Bertahan di satu tempat selama puluhan tahun tidak lagi dianggap sebagai keberhasilan, tapi sebagai kegagalan untuk naik level. Persahabatan 4 dekade bukan lagi simbol kepercayaan, tapi jadi pertanyaan. Kenapa belum upgrade? Tapi pohon yang tinggi tidak tumbuh dengan dipindah-pindahkan. Ia tumbuh dengan mengakar. Kakekmu lebih bahagia bukan karena hidup lebih sederhana, tapi karena ia berarti di satu tempat. Ia adalah bagian dari lanskap. Kehadirannya dirindukan. Ketidakhadirannya terasa. Dan kamu mungkin luar biasa. Tapi jika kamu pergi, dunia tetap berjalan tanpa jeda. Karena kamu belum sempat menanam dirimu dimanapun. Bagian 4. Krisis makna. Ketika kerja tak lagi punya warisan. Bayangkan seorang tukang kayu di tahun 1950. Ia bisa mengendarai truknya melintasi kota kecil tempat ia tinggal. Lalu menunjuk satu persatu bangunan dan berkata, "Saya membangun beranda itu. Saya memperbaiki atap itu. 3 generasi tinggal di rumah yang saya rangkai dengan tangan saya sendiri." Ia tidak hanya bekerja, ia meninggalkan jejak. Kini bandingkan denganmu. Kamu memperbaiki rasio klik sebanyak 3,2%. Kamu merancang presentasi PowerPoint yang disajikan dalam rapat daring, lalu dihapus minggu berikutnya. Kamu membuat konten yang dikonsumsi dalam hitungan detik, lalu dilupakan. Ini bukan tentang meremehkan pekerjaan modern. Ini tentang makna yang menguap lebih cepat daripada usaha yang kamu curahkan. Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi dan filsuf eksistensial, pernah berkata, manusia bisa menanggung penderitaan apapun selama ia memiliki makna. Tapi di zaman ini, makin banyak orang yang memiliki sarana untuk hidup, tapi tak memiliki alasan untuk hidup. Kakekmu mungkin tak pernah membaca Frankl. Ia tak butuh buku filsafat untuk merasakan makna. Ia bisa melihatnya, bisa menyentuhnya. Bangku yang ia buat masih digunakan. Pintu yang ia pasang masih dibuka setiap hari. Keringatnya berubah menjadi sesuatu yang nyata, yang bertahan lebih lama dari dirinya sendiri. Di Jepang, ada istilah shokunin, seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk menyempurnakan satu keahlian. Bukan demi ketenaran, bukan demi pengikut di media sosial, tapi demi kehormatan terhadap pekerjaan itu sendiri. Tukang sushi yang melatih dirinya selama 10 tahun hanya untuk menyempurnakan cara memasak nasi. Pandai besi yang menciptakan pedang, walau tahu bahwa tandanya mungkin baru dikenali berabad-abad kemudian. Tapi dunia kita saat ini mencemooh konsep seperti itu. Mengapa menguasai satu hal jika kamu bisa beradaptasi? Mengapa menjadi ahli jika kamu bisa pivot? Mengapa menyempurnakan jika kamu bisa scale up?
Kita hidup di zaman yang lebih menghargai angka daripada jiwa. Kakekmu menjadi seorang shokunin karena keadaan. Satu kota, satu keahlian, satu jalan hidup. Ia belajar dari pengulangan, bukan dari seminar daring. Ia mengukir keahlian bukan karena ingin tampil, tapi karena ingin membuat sesuatu yang tahan lama. Sementara kamu berganti pekerjaan setiap 2 tahun. Mengejar pertumbuhan, mengejar promosi, mengejar peluang baru. Tapi entah mengapa, semua terasa seperti berlari di tempat. Kamu sibuk, tapi kosong. Kamu produktif, tapi lelah tanpa arah. Dan inilah tamparan terbesarnya. Kita menukar keterampilan dengan metrik, makna dengan efisiensi. Keberhasilanmu kini diukur lewat laporan triwulan, tinjauan kerja mingguan, dan angka yang diriset setiap hari Senin. Seolah-olah yang kamu capai minggu lalu tak pernah terjadi. Kakekmu menyelesaikan sesuatu. Kamu mengelola sesuatu yang tak pernah selesai. Lao Tzu sudah memperingatkan ribuan tahun lalu, orang yang tahu bahwa cukup adalah cukup, akan selalu memiliki cukup. Tapi kita hidup di dunia yang memandang cukup sebagai kegagalan. Dunia yang membisikkan bahwa bertahan terlalu lama dalam satu pekerjaan membuatmu usang, bukan ahli. Dunia yang mengubah ketenangan menjadi tanda bahwa kamu tertinggal. Krisis makna di zaman ini bukan karena kita tidak punya tujuan, tapi karena tujuannya menghilang terlalu cepat. Bahkan saat kamu mencapainya, dunia sudah bergerak. Kamu membangun laporan besar, besok pagi sudah tidak relevan. Kamu menulis konten yang viral, dalam 3 hari sudah tenggelam. Tanyakan pada dirimu, 50 tahun dari sekarang, jejak apa yang akan kamu tinggalkan? Seorang konsultan manajemen yang mengoptimalkan 1000 perusahaan. Seorang tukang kayu yang membangun 1000 rumah. Keduanya bekerja keras. Keduanya mencari nafkah. Tapi 50 tahun kemudian, hanya satu yang pekerjaannya masih bisa disentuh oleh cucunya. Kita telah menukar keabadian dengan percepatan, warisan dengan kelincahan, dan kepuasan menyelesaikan dengan kecemasan akan iterasi berikutnya. Dan begitulah, kita kehilangan diri. Kita mengerjakan banyak hal, tapi tak pernah benar-benar menjadi bagian dari apapun. Kita belajar banyak, tapi tak pernah mendalami satupun. Kita menjadi serba bisa, tapi tak punya tempat di mana kita bisa berkata, "Inilah aku." Karena keterampilanmu yang luas dan potensimu yang tinggi, tanpa arah dan bentuk, hanya akan menjadi kehampaan yang memakai jas rapi. Bagian 5. 4 luka, 1 akar. Apa yang sebenarnya kita kehilangan? Mari kita rangkai semuanya. Kita telah menelusuri 4 luka besar yang diam-diam merusak kehidupan kita dari dalam. Masing-masing tampak berdiri sendiri, tapi sesungguhnya saling menguatkan dan tumbuh dari akar yang sama. Akar yang telah ditinggalkan oleh peradaban modern. Luka pertama, terlalu banyak pilihan yang membuat kita lumpuh dalam mengambil keputusan. Kita mengira bahwa kebebasan adalah memiliki segala kemungkinan, padahal kebebasan sejati adalah tahu kapan untuk berhenti memilih dan mulai menjalani. Luka kedua, terlalu banyak perbandingan yang membuat kita kehilangan kedamaian dalam diri. Kita tak lagi menilai diri dari perjuangan kita sendiri, tapi dari kilatan palsu keberhasilan orang lain. Kita membandingkan luka kita dengan senyuman yang dipoles, dan tentu saja kita kalah. Luka ketiga, terlalu dangkalnya akar, yang menjadikan hidup ini serba mudah dilepas, serba cepat diganti, dan karena itu, tak ada yang terasa berarti. Kita telah kehilangan ikatan yang tumbuh perlahan dan menguat bersama waktu. Luka keempat, makna yang menguap karena pekerjaan kita tidak lagi meninggalkan jejak, karena yang kita hasilkan tidak lagi bertahan.
karena yang kita kerjakan tidak lagi punya hubungan dengan siapapun, bahkan diri kita sendiri. 4 luka ini bersumber dari satu kehilangan besar. Kita lupa apa itu cukup. Dulu, keterbatasan hidup kakekmu secara alami mengajari dia untuk tahu kapan berhenti. 3 pilihan karier sudah cukup. 150 tetangga cukup untuk membandingkan diri. 1 komunitas cukup untuk menjadi bagian. Dan 1 pekerjaan cukup untuk meninggalkan warisan. Kita, generasi ini, adalah yang pertama hidup dalam dunia tanpa pagar, tanpa batasan, tanpa akhir. Dan justru karena itu, kita hancur pelan-pelan oleh beratnya kemungkinan. Kita lelah bukan karena terlalu sedikit, tapi karena terlalu banyak yang tak kita mengerti, tak kita pilih, tak kita jalani sepenuhnya. Cukup telah menjadi kata yang terdengar memalukan. Seolah-olah kamu kalah, menyerah, tidak ambisius. Tapi sesungguhnya, cukup adalah kekuatan paling radikal yang bisa kamu miliki di dunia yang terus berkata, lebih, lebih, lebih. Karena cukup bukan tentang menyerah. Cukup adalah tentang menentukan sendiri batasanmu sebelum dunia melakukannya untukmu. Cukup adalah keberanian untuk berkata, aku tidak butuh semua itu untuk merasa utuh. Para filsuf timur menyebut kesadaran ini sebagai ciu, pengetahuan mendalam tentang kapan sesuatu sudah cukup. Dan dalam kesadaran itu, seseorang tidak hanya menemukan kebijaksanaan, tapi juga kebebasan sejati. Cukup bukan berarti kamu tidak bisa lebih, tapi berarti kamu tahu bahwa lebih tidak selalu berarti lebih baik. Kadang lebih adalah jebakan, dan kadang yang kamu butuhkan bukan 1 langkah lagi, tapi diam di tempat dan meresapi yang telah ada. Itulah akar yang telah dipotong oleh zaman ini. Akar yang dulu membuat manusia berjalan lambat tapi dalam. Sekarang kita melaju cepat, tapi dangkal. Dan kita menyebut itu kemajuan. Padahal, kita hanya menjauh dari tanah yang memberi kita makna. Bagian 6. Menjadi bijak dengan sengaja. Menciptakan batas dalam dunia tanpa tepi. Dulu, kakekmu tidak memiliki kemewahan untuk memilih terlalu banyak. Hidupnya dijalani dalam batas-batas yang jelas. 3 pilihan kerja, 1 komunitas, 1 kota kecil, 1 peran yang ditekuni sepanjang hidup. Tapi justru dalam keterbatasan itulah ia menemukan arah, dan dalam arah itulah ia menemukan ketenangan. Kita, generasi ini, hidup dalam kebalikan yang sempurna. Dunia tanpa batas, tanpa arah, tanpa henti. Dan dalam kekacauan yang tak terlihat itu, kita tersesat. Kita tidak tahu kapan harus berhenti. Kita tidak tahu kapan sudah cukup. Kita tidak tahu apa yang benar-benar kita inginkan, karena semua kemungkinan terasa mungkin, dan karena itu, tak ada yang terasa pasti. Tapi kamu tidak bisa kembali. Kamu tidak bisa menghapus internet. Kamu tidak bisa mengembalikan dunia ke masa lalu. Kamu tidak bisa mengurangi jumlah pilihan atau menghilangkan perbandingan yang terus menari di layar kecilmu. Dunia sudah berubah. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Solusinya bukan nostalgia. Solusinya adalah kesadaran. Karena meskipun kamu tak bisa memilih ulang dunia tempatmu lahir, kamu bisa membuat ulang cara hidupmu di dalamnya. Kamu bisa menciptakan batas-batas artifisial, bukan sebagai penjara, tapi sebagai pelindung. Bukan untuk membatasi potensi, tapi untuk mengarahkan energi. Pilih 1 kedai kopi, dan setialah padanya. Bukan karena itu yang terbaik, tapi karena kamu berhenti mencari yang lebih baik hanya demi bisa merasakan yang ada. Pilih 1 tempat tinggal dan jadikan rumah, tanpa membuka aplikasi perbandingan setiap akhir pekan. Karena rumah bukan tentang pilihan terbaik,
tapi tentang keterikatan yang dibangun dengan waktu. Pilih pekerjaan dan bertahan sedikit lebih lama dari rasa bosanmu. Karena keahlian tidak tumbuh dalam euforia. Ia tumbuh dalam kebiasaan dan pengulangan yang membosankan namun bermakna. Kurasi siapa yang kamu bandingkan. Berhenti melihat puncak-puncak palsu. Mulailah membandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, dengan perjalananmu sendiri, dengan luka yang sudah kamu sembuhkan. Tanamlah dirimu di suatu tempat. Tidak harus selamanya, tapi cukup lama untuk membentuk akar. Cukup lama untuk merasa dirindukan jika pergi. Cukup lama untuk menciptakan sejarah. Buat sesuatu yang nyata. Tulislah surat dengan tanganmu. Masak untuk orang yang kamu cintai. Bangun rak buku, meski tak sempurna. Tanam pohon yang akan hidup lebih lama darimu. Biarkan dunia tahu, kamu pernah ada. Karena dalam dunia digital yang cepat menghapus jejak, meninggalkan sesuatu yang nyata adalah bentuk perlawanan yang paling sakral. Para filsuf kuno tidak salah. Kita yang lupa cara menerapkannya. Wu Wei, dalam dunia yang dipenuhi pilihan, berarti tahu kapan berhenti memilih dan mulai berjalan. Mudita, dalam ekonomi perbandingan, berarti merayakan manusia sungguhan, bukan ilusi. Ikigai, dalam masyarakat tanpa akar, berarti menjadi penting bagi beberapa orang, bukan dikagumi oleh semua. Shokunin, dalam budaya yang serba pivot, berarti memilih kedalaman. Ketika semua orang sibuk meluas. Inilah plot twist yang mengubah segalanya. Kakekmu bahagia bukan meskipun ia hidup terbatas, tetapi karena keterbatasan itu sendiri. Dan kamu tidak menderita karena kekurangan. Kamu menderita karena kelebihan yang tidak tertata. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak perbandingan, terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak identitas yang harus kamu kenakan. Jalan keluar bukanlah lebih, bukan juga kurang. Jalan keluar adalah cukup. Tentukan batasmu dalam dunia tanpa batas. Bentuk pagar spiritualmu di ladang yang tak berpagar. Pilihlah cukupmu sendiri sebelum dunia menenggelamkanmu dalam ketidakterbatasan. Karena gunung hanya berpindah ketika kamu mulai memikul batu pertama. Dan kebijaksanaan yang dulu hadir karena keterbatasan, kini hanya bisa kamu temukan dengan satu cara, menjadi bijak dengan sengaja. Kita telah sampai di ujung perjalanan. Bukan perjalanan menuju jawaban mutlak, tapi menuju sebuah kesadaran baru tentang bagaimana dunia yang katanya bebas justru membelenggu. Tentang bagaimana segala yang tak terbatas bisa membuat kita merasa kosong. Tentang bagaimana kemajuan bisa menjadi racun halus jika kita lupa pada arah dan makna. Kakekmu mungkin tak pernah bicara soal filsafat, tapi hidupnya adalah praktik nyat dari kebijaksanaan itu. Ia tidak tahu istilah Wu Wei, tapi ia mengalir bersama kehidupan. Ia tidak membaca tentang mudita, tapi ia ikut bahagia saat tetangganya panen. Ia tidak pernah mendefinisikan ikigai, tapi ia bangun pagi karena tahu ada yang menantikan hasil kerjanya. Ia tak pernah mengklaim sebagai shokunin, tapi tangan kasarnya menyempurnakan pekerjaan yang tak pernah ia anggap sepele. Dan kamu yang lahir dalam dunia yang lebih cepat, lebih luas, lebih canggih, justru harus berjuang lebih keras untuk menyentuh kembali keheningan batin yang dulu terasa alami. Kamu harus mencari batas, menciptakan akar, menemukan ulang makna. Kamu harus bijak dengan sengaja, karena dunia tak lagi memaksamu untuk menjadi demikian. Kamu tahu bahwa kamu bisa menjadi siapa saja, tapi justru karena itu, kamu perlu memutuskan siapa yang ingin kamu jalani sepenuh hati. Ingatlah, bukan karena hidup ini terlalu singkat kita menderita, tapi karena kita terlalu sering menyia-nyiakan kehadiran kita di dalamnya. Terlalu sibuk mengejar segalanya,
hingga lupa untuk hadir sepenuhnya dalam satu hal yang nyata. Jadi, hari ini, jangan kejar lebih banyak, kejar yang lebih dalam. Tanam, tumbuh, bertahan, hadir. Karena dunia tidak membutuhkan dirimu yang sempurna, dunia hanya butuh dirimu yang sungguh-sungguh. Dan mungkin, seperti kakekmu dulu, kamu pun akan dikenang bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu tahu kapan itu sudah cukup.